Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja Kia buat seperti ini biar sering dibaca oleh anak-anak. Surat An-Nur ayat 35, cahaya Allah, nur ilahi, cahaya di atas segala cahaya, maksudnya nur, roh aja kita diberikan kepada manusia, makhluk dan lain-lain, termasuk tumbuh-tumbuhan yang bernyawa, yang seperti angin, rumput, itu semua ada nyawa, ada roh tanpa jasad, ya, malaikat Jibril, yang gaib-gaib. Nah, menurut cerita ini, roh itu sama dengan napas. Hayat itu hidup, energi, tenaga. Napas dan jantung yang tidak bisa tidur. Biar kita tidur, napas dan jantung tetap berfungsi, memompa darah, mengirim darah ke sel-sel, mengirim nutrisi, mengirim oksigen untuk pembakaran. Nah, di sini kalau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tidur dan tidak mengantuk berarti sama dengan napas dan jantung. Yang bisa tidur pada diri kita ialah mata, mulut, telinga, kaki, tangan, pikiran, termasuk hati kita. Itu yang bisa tidur. Kalau napas dan jantung nggak bisa tidur, berarti kalau nggak ada napas dan jantung, mati. Betul nggak? Ini kesimpulannya, berarti benar Allah itu ada pada diri kita. Ada yang bantah kalau Allah pada diri kita, meledak. Kisah Nabi Musa, iyalah bukan seluruh, maksudnya roh itu percikannya. Sudah dicontohkan analoginya, Allah itu lautan, kita ini percikan air laut, tetesan, bukan seluruh laut masuk ke tubuh kita meledak. Itu kira-kira begitu. Makanya kita dianjurkan selalu ingat dengan Allah. Allah itu selalu di hati kita, berarti dia hadir dalam tubuh kita. Tapi kalau kita lupa, yang sibuk bayar kredit, sibuk bayar utang, rentenir dan lain sebagainya, Allah nggak ada di tubuh kita, penuh oleh yang lain, nggak ada tempat, kira-kira begitu. Jadi kalau kita selalu zikir, ingat kepada Allah, ia hadir di tubuh kita. Di hati kita ini ada CCTV-nya kira-kira. Jadi apapun niat kita, apapun yang kita lakukan, itu pasti tahu, ada rekaman. Begitu kira-kira menurut saya. Jadi kita supaya sadar, niat hati jahat jangan, supaya kita selalu ingat kepada Allah, selalu zikir, bukan hanya sholat. Sholat itu kan 5 waktu. Setiap kita wudhu itu mengingat apa yang telah saya ucapkan, apa yang telah saya lakukan. Itu kan bukan untuk semata-mata mensucikan. Kalau dikatakan mensucikan wudhu itu, gimana kalau nggak ada air, pakai debu, pakai pasir, kan tambah kotor. Maksudnya gitu. Kumur-kumur apa yang telah kita ucapkan, apakah pernah menyakitkan hati orang, atau omongan kita yang nggak baik. Makanya dianjurkan lisan itu harus dijaga, jangan menyakitkan hati orang. Orang sakit hati dengan kita, kita juga rusak kepribadian kita, dinilai orang. Walaupun kita hebat, sarjana dan lain sebagainya, katakanlah ulama, tapi perkataan kita kasar, kan nilai ulama kita tuh rendah. Jadi perlu dijaga ucapan itu, memang begitu. Nah, jadi kita ini sesama manusia saling menghargai.
Sebab manusia yang satu itu juga Tuhan, itu juga Allah ada di situ Allah. Maka Nabi Adam itu diciptakan, malaikat disuruh menyembah sujud. Kenapa? Malaikat melihat di tubuh Adam itu ada roh Allah. Iblis enggak ngelihat, dia cuma melihat kemasannya, dilihatnya kamu sumber dari tanah, maka dia nggak mau sujud sama Adam. Kalau malaikat dia ngelihat di tubuh Adam itu ada roh Allah. Nah, sampai ke kita ini. Jadi kita sesama manusia jangan saling menyakitkan. Kita nyakitkan orang itu, dia juga menyakitkan Allah juga. Pernah Allah cerita sama Nabi Musa. Hai Musa, aku sakit, kamu nggak besuk ya? Dijawab Musa, lah kok Allah bisa sakit? Tetangga kamu sakit, kalau kamu besuk sama dengan kamu besuk aku. Nah itu pengertiannya itu. Jadi manusia yang lain itu ada Tuhan juga, ada Allah juga, roh juga kan. Seluruh manusia itu. Nggak pandang suku, nggak pandang agama. Tergantung sekarang keimanannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya mentausiahi, bukan sok tahu, bukan apa-apa, hanya sekadar bagi-bagi. Ini modal ini, beli spidol, beli gambar dan lain sebagainya untuk ditempel, bisa dibaca oleh anak-anak. Kalau kawan yang mau terima ya silahkan, kalau nggak mau ya nggak masalah. Mungkin yang ngerasa lebih berpengalaman, saya kan orang biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.